Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aisa. I want to describe belief in the divine degree Al-Qadar, the good of it and the bad of it. Al-Qadar is an Arabic word whose linguistic meaning is a specific measure or amount, whether of quantities or qualities. It also means, among other things, to measure, to decide, to estimate the quality, quantity, or position age of something before one actually makes it. Al-Qadar also mean degree. Fate or destiny. Al-Iman bil Qadar denotes belief in the divine decree. This means that whatever happens comes from Allah. This belief makes one dependent on Allah's will. Allah alone controls all affairs and nothing happens in this universe that is not in His prior knowledge. Surat Al-An'am 6:659. They are, in fact, four aspects of belief in Al-Qadar. The first is to believe that Allah has knowledge of everything existing in the universe, big and small, before it comes into existence. As we have pointed out above, the second is that Allah not only knew and know what will happen, but also has record. This knowledge or information in minute detail in the preserved tablet. All is easy for Allah, and it is a mistake to judge Allah. Knowledge be your limited knowledge. The third is to believe in Allah declaring existence. In other words, this means that a person may intend or try, for instance, to shoot something to death, but such a thing can only happen if Allah decrees it. The shooter may take all the necessary precautions, but if Allah does not will, it will never occur. The fourth is to believe in Allah's ability to create everything and bring them into existence. He has created and measured that exactly according to its due measurement. Thus, to qualify as a believer, a person must believe in both the good side of destiny, Al-Qadar, and its bad side in both with sweetness of faith and its bitterness. They must believe that everything that has ever happened in former eras and ages and whatever will happen in the future until the day of resurrection is in accordance with the decree of Allah and His foreordained destiny. This, this is not difficult to understand. If one ponder of one life look deeply into oneself or into functioning of one body, one will soon discover that there are several things beyond one freedom to choice. The really is that most of one life is not subject, is to one own choice. Think about the first moment when one arrive in the form of a baby in this world, when the first birth entered into one lungs at the moment of one birth. Thus one choice the place of birth. Thus one choice the hour, the day of birth. None of us choose the moment of your arrival.
into this world. In other words, we all come into this life by the will of Allah. Imam Ahmad was once asked about Al-Qadar, and he said, Al-Qadar is power of Allah. And person who believe is Al-Qadar affirm that this universe and everything inside was created by Allah. When a person believe that lifespan are in the hand of Allah, then they can face difficult and deal with strong heart. With their head held high, this belief is one of greatest resource of strength for the righteous in confronting evildoers and tyrant. Yang berarti dalam bahasa Indonesia adalah percaya pada keputusan atau takdir ilahi Al-Qadar, kebaikan dan keburukannya. Al-Qadar adalah kata Arab yang makna linguistiknya adalah ukuran tertentu dari jumlah baik, kuantitas atau kualitas. Ini juga berarti antara lain mengukur, memutuskan, memperkirakan kualitas, kuantitas atau posisi dan lain-lain dari sesuatu sebelum seseorang benar-benar membuatnya. Al-Qadar juga berarti keputusan, nasib atau takdir. Al-Iman bil Qadar menunjukkan keyakinan pada keputusan ilahi. Artinya, apapun yang terjadi berasal dari Allah. Keyakinan ini dibuat oleh seorang bergantung pada kehendak, alias hanya Allah yang mengatur semua urusan, dan tidak ada sesuatu urusan dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam semesta ini yang tidak ada dalam pengetahuannya sebelumnya. Surat Al-An'am ayat 6. Surat Al-An'am. Sebenarnya ada 4 aspek keyakinan terhadap Al-Qadar. Yang pertama, dalam percaya bahwa Allah memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta, besar dan kecil, sebelum menjadi ada, seperti yang telah kami tunjukkan di atas. Yang kedua adalah bahwa Allah tidak hanya mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi juga telah mencatat pengetahuan atau informasi ini dalam detail kecil, dalam faktor yang diawetkan atau al-mahfud. Semuanya sangat mudah bagi Allah dan adalah sebuah kesalahan untuk menilai pengetahuan Allah dari pengetahuan kita yang terbatas. Yang ketiga adalah untuk percaya pada segala keputusan Allah. Jika Allah tidak menghendaki sesuatu, maka hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Yang keempat adalah percaya pada kemampuan Allah untuk membuat segalanya dan menjadikan ada. Allah telah menciptakan dan mengukurnya dengan tepat ukuran yang seharusnya. Demikian untuk memenuhi syarat sebagai orang yang percaya atau yakin. Seseorang harus percaya pada kedua sisi baik dari takdir atau Al-Qadar dan sisi buruknya. Pada kedua manisnya iman dan pahitnya. Mereka harus percaya bahwa semuanya yang sudah pernah terjadi di era sebelumnya dan sekarang, dan apapun yang akan terjadi di masa depan sampai hari kebangkitan adalah sesuai dengan keputusan Allah
dan takdir yang telah ditentukan oleh Allah sebelumnya. Hal ini tidak sulit untuk dipahami jika seseorang merenungkan hidupnya, melihat secara mendalam ke dalam dirinya sendiri atau ke dalam fungsi tubuhnya, ia akan segera menemukan bahwa ada beberapa hal di luar kebebasannya untuk memilih. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar hidup seseorang tidak tergantung pada pilihannya sendiri. Pikirkanlah saat pertama ketika seorang lahir dalam bentuk bayi di dunia ini. Ketika nafas pertama masuk ke paru-paru seseorang pada saat kelahirannya, apakah seseorang memilih tempat lahir? Apakah seseorang memilih jam hari lahir? Tak satu pun dari kita memilih saat kedatangan kita ke dunia ini. Dengan kata lain, kita semua datang ke kehidupan ini atas kehendak Allah. Imam Ahmad pernah ditanya tentang Al-Qadar, dan dia berkata, Al-Qadar adalah kekuatan bagi Allah. Ketika seseorang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah ditentukan dan bahwa rezeki dan umur seseorang ada di tangan Allah, maka mereka dapat menghadapi kesulitan dan cobaan dengan hati yang kuat, dengan kepala yang tegak. Keyakinan ini adalah salah satu sumber kekuatan terbesar bagi orang benar dalam menghadapi pelaku kejahatan dan titan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.